Halo semua, balik lagi di channel BSS Saham Indonesia. Baik, kali ini kita akan ngebahas metode lanjutan yang masih berhubungan dengan Axios Screener ya. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas 3 screener yang memang ada di dalam Axios ini ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas salah satu metode lanjutannya yaitu Maxwell. Ya. Nah, mungkin masih ini ya, masih belum familiar ya, max fail itu apa gitu ya. Kalau misalkan dari artinya, berarti max itu maksimal, fail itu gagal. Jadi kita ingin mencari saham-saham yang memang justru gagal naik. Aneh kan gitu ya. Ngapain kita mencari saham-saham yang gagal naik gitu ya. Baik, coba kita perhatikan ke sini. Ini ada dua buah saham ya. Saham yang pertama PT Indonesia Transport atau IATA, kemudian yang kedua adalah ada saham Indika Energi. Kita lihat di yang pertama tadi di IATA ya. Kita lihat di situ di kolom C1, kita perhatikan di kolom C1 itu ada yang berwarna hijau dan berwarna putih ya. Nah, di sini maksud dari max fail itu adalah gagalnya naik dia minimal 2%. Jadi di situ karena saham IATA dia gagal naik 2%, di situ kolomnya berwarna putih ya. Sedangkan kalau misalkan dia berhasil, berarti dia berhasil naik di atas 2%. Dan kolomnya berwarna hijau. Nah, di situ kita lihat IATA dia ada kolom warna putih satu. Berarti dia setiap gagal naik satu kali, dia besoknya selalu hijau. Dia akan hijau gitu ya. Kemudian di saham Indika Energi, di situ ada nggak yang gagal naik? Ada di situ yang paling besar, yang paling banyak gagal naiknya itu adalah dua ya, dua yang berwarna putih dan satu yang berwarna putih. Setiap kali kolomnya berwarna putih 2 kali berturut-turut, saham Indika Energi dia selalu dikasih hijau gitu ya. Dan ada juga khusus untuk INDY ini, setiap kali dia gagal naik satu kali, dia besoknya kembali dikasih naik. Jadi maksud daripada screener Maxwell ini adalah kita ingin mencari saham pada saat hari ini kita screener dan dia masuk ke dalam kategori Maxwell. Dia maksimal gagalnya gitu, dan ketika kita beli besoknya dia bisa naik. Nah, tapi di sini kalau misalkan memang teman-teman belum tahu, ternyata memang kan kita mungkin ada yang sudah tahu ya bahwa memang saham itu berpola gitu ya. Nah, dan pergerakan saham pun dia itu kan tidak mungkin nih ada yang setiap hari naik terus gitu ya. Ya memang mungkin ada gitu, tapi nggak semua. Terus ada juga yang memang dan tidak mungkin juga saham itu turun terus. Nah, kalaupun ada pasti itu ada sebabnya gitu ya. Tapi kalau misalkan saham-saham yang memang tidak ada sebab gitu ya, di emiten tersebutnya baik-baik saja gitu ya, tidak ada hal-hal yang negatif, ya nanti pergerakannya itu ya berpola gitu ya. Terkadang ada juga yang memang kalau misalkan kita jeli memperhatikan, jadi gerakannya itu 2 hari dia naik ya, 2 hari dia berwarna hijau gitu ya, baik itu candlenya ataupun kalau teman-teman lihat historinya, kemudian setelah itu dia gagal naik. Misalkan hari ini dia ARA gitu ya, besoknya gagal naik gitu ya, nggak nyampe naik, malah jadi ARB. Nah itu juga pola gitu. Nah tapi yang kegagalannya ini ada juga yang seperti ini ternyata. Jadi saham itu dia gagal naik ke hype-nya ya, 2 hari berturut-turut gitu ya. Dan dia setelah 2 hari berturut-turut gagal, besoknya naik gitu. Terus seperti itu. Besoknya 2 hari berturut-turut dia gagal naik lagi, besoknya baru dia naik lagi gitu ya. Nah, itu memang merupakan pola gitu ya. Itu bisa kita baca gitu, bikin pola. Atau teman-teman yang sekarang memang mungkin teman-teman memperhatikan juga, terkadang ada kan ya, saham yang memang dia suka ARB. Nah, suka ARB dia ARB 2 hari, hari ketiga naik gitu ya. Ada juga yang ARB sampai dengan 3 kali ya, 3 hari berturut-turut, hari keempat koreksi turun kemudian dia rebound gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman suka nih beli saham yang ARB gitu ya. Tapi jangan di ARB di hari pertama ARB ya kan. Kadang masih resiko. Kalau mau ya di ARB hari kedua ataupun hari ketiga. Itu tapi jangan all in itu juga. Nah, ternyata dari analisa-analisa tadi itu bisa menghasilkan pola gitu ya. Kita ngelihat historinya. Nah, kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara
mencari saham yang seperti itu, yang masuk ke dalam kategori Maxwell ya. Jadi kita cari saham yang hari ini kita screening itu masuk dan dia memang ngebentuk pola Maxwell gitu ya. Nah, ketika kita nanti sudah screening, kita menemukan sahamnya, ya sudah, kita bisa beli sahamnya sore itu. Nah, ini juga karena memang yang kita bahas ini adalah salah satu metode yang cocok untuk beli sore. Dan salah satu alasan kenapa saham itu layak untuk dibeli sore. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, loh kan itu secara teknikalnya jelek, kenapa masuk rekomendasi? Dan kenapa masuk screening Maxwell? Gitu ya. Nah, karena seringkali menurut pengalaman ya, seringkali bahwa teknikal itu tidak selalu inline dengan pola gitu ya. Ada juga yang memang teknikalnya sedang turun, tapi pola daily-nya, pola daily kenaikannya dia bagus gitu. Win rate-nya, sukses rate-nya bagus gitu. Nah, di sini kita akan mencari saham-saham itu. Jadi, teman-teman, saya anjurkan untuk nonton sampai habis ya videonya. Yuk, kita langsung ke aplikasinya ya. Baik, kita sudah di aplikasinya ya, di aplikasi Atios Screener. Oke, jadi lagi-lagi ya teman-teman, ini tampilan home ya. Kemudian yang paling kanan ya, yang paling kanan ini adalah bagian screenernya. Nah, kita cari screener untuk Max File ya. Screener untuk Max File ya. Kita lihat, nah ini ada ya, screener Max File. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan teman-teman ingin mencari saham yang liquid ya, yang transaksi rata-ratanya di atas 1 miliar ataupun di atas 2 miliar atau bahkan mungkin di atas 5 miliar, teman-teman tinggal di filter value-nya ya. Jangan lupa value-nya nih di filter yang saya pilih yang 2 miliar saja ya. Oke, ini screener berarti hari ini ya, sore ini ya, tadi tanggal 16 Februari sore hari. Kita lihat saham apa saja yang masuk ke dalam screener daripada Maxwell ini. Kita lihat hasilnya, get result. Oke, ini ada BP, Excel, KBLV, BMHS, GGRM, sama Mika ya. Nah, setiap kali teman-teman mencari screeningan gitu ya, nanti hasilnya teman-teman tinggal boleh untuk success rate-nya didescendingkan ya, untuk mengurutkan yang paling atas. Oke. Tapi sebetulnya di sini untuk metode Maxwell ini tidak sama seperti dengan metode-metode yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi sebetulnya tidak perlu untuk melihat success rate juga ya. Jadi cukup dengan melihat yang Maxwell pada saat sore itu gitu ya. Oke, misalkan kita ingin lihat ya di saham KBLV gitu ya. Kita lihat di KBLV, kita klik KBLV ya. Klik KBLV, kemudian historical, kemudian kita show. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, KBLV hari ini dia masuk ke dalam Maxwell gitu ya. Kita lihat di sini di kolom C1 ya. Kita perhatikan warna putih dengan hijau. Jadi ada berapa kali putih, ada berapa kali hijau gitu ya. Yang kita perhatikan adalah warna putihnya. Jadi kalau warna putih ini kita anggap saham itu nggak naik, gagal naik ataupun fail ya, dia naiknya gagal. Oke, kemudian warna hijau dia berhasil naik. Hari itu dia berhasil naik ya di atas 2%. Oke. Kita lihat di bawah. Nah, di sini kita lihat KBLV. Ya, terakhir ya, data terakhir ini KBLV itu ada muncul 3 warna putih. 3 warna putih. Oke, kita lihat ya, histori 30 sampai 60 hari ke belakang. Ada nggak setelah warna putih 3 kali berturut-turut, dia besoknya bisa hijau, bisa naik berarti ya. Kita lihat. Oh, ada ternyata ya. Sampai dengan transaksi sampai dengan 60 hari atau sampai dengan 60 hari ya. Kita ambil yang sampai dengan 60 hari ya. Nah, kita lihat di sini ternyata ada 3 kali warna putih, kemudian dia besok hijau. Jadi kalau misalkan hari ini kita beli, ya kita beli KBLV hari ini, sore ini, berarti besok ada kemungkinan dia bakal naik gitu ya. Jadi memang kita masuknya itu di maksimal kegagalannya dia gitu. Karena dari polanya juga di situ, dari pola warna putih, warna hijau,
kita ngelihat bahwa si KBLP ini maksimal setelah 3 kali berturut-turut dia gagal naik ataupun dia berwarna putih berturut-turut 3 hari, dia besoknya berwarna hijau. Berarti ya hari ini ataupun sore tadi kita bisa beli saham KBLV. Kita beli pada saat close dan kita jualan besok saat dikasih naik minimal 2%, 3%, kita jualan. Kaidahnya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat juga di sini untuk KBLV gitu ya. Di sini juga kan ada summary-nya gitu ya. Nah, ini summary-nya oke, kalau misalkan untuk metode max file karena memang ini tidak melihat success rate ya. Jadi pasti success rate-nya juga kecil. Jadi diabaikan untuk yang max file. Oke. Nah, di sini juga kita lihat max fail-nya itu 3 ya. Ini adalah batas toleransi max fail yang kita toleransi. Maksimal 3. Kalau misalkan dia memiliki nilai max fail-nya di atas 3, itu jangan. Ya. Jadi yang kita toleransi adalah 3. Jadi itu kuncinya. Jadi kita lihat ke histori, kemudian kita lihat juga batasan maksimum max fail-nya itu adalah 3 yang kita toleransi. Itu untuk KBLV ya. Jadi ada kemungkinan besok tanggal 17 Februari KBLV itu bisa naik minimal 2% dapatlah. Jadi besok itu di sini kalau misalkan di kolom C1-nya besok ini pasti berwarna hijau ya. Itu untuk KBLV. Kemudian kita lihat untuk saham lainnya BP. Oke, kita lihat BP ya. Ini BP ini mondar-mandir tapi nggak mau diem di 50 ya, nggak mau turun ke 50 juga. Banyak yang akumulasi juga ternyata. Kita lihat BP, oke. Kita lihat di summary-nya dulu supaya nggak bolak-balik ya. Oke. Nah, ini memang success rate-nya jelek. Kita lihat historikalnya, kemudian kita show. Nah, ini 5 ya. Ini BP punya 5 max fail ya. BP punya 5 max fail. Berarti kita lewat ya karena max fail yang kita toleransi maksimum 3. Oke. Oke, kita lewat berarti untuk BP. Kemudian ada Excel. Kita lihat summary, lihat summary-nya, oh ini max fail-nya 4. Ya udah, nggak perlu kita lihat history. Kita di apa namanya tuh kita langsung di skip aja ya. Kemudian kita lihat lagi ini ada Mika. Mika, kita lihat summary-nya berapa max fail-nya? Max fail-nya 5, ya udah kita skip ya. BMHS, kita lihat BMHS. Max fail-nya berapa? Max fail-nya 13, kita skip. GGRM, kita lihat max fail-nya summary-nya berapa? 5, skip. Berarti untuk metode max fail pada saat hari ini itu ada 1 ya. Ya sudah, karena memang yang masuk kategori max fail sore ini tanggal 16 Februari 2022 berarti yang masuk ke dalam kategori max fail cuman 1 yaitu KBLV. Jadi begitu ya untuk cara screeningnya, teman-teman tinggal ke screening ya. Kemudian teman-teman silakan filter value-nya, kemudian centang max fail-nya, kemudian dapatkan hasilnya. Nah, lalu teman-teman silahkan kalau mau mengurutkan, kemudian cek di summary-nya max file-nya berapa, maksimum 3 ya. Ini maksimum 3 KBLV yang masuk ke dalam syarat ini. Jadi nggak perlu repot untuk belanja sore dengan metode max file. Teman-teman udah tinggal beli, sore besok jualan, beres. Oke. Jadi itu ya untuk metode max file hari ini. Jadi teman-teman silahkan di hari-hari berikutnya teman-teman tinggal mencoba untuk metode max fail setiap hari. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan bisa di komentar ya di video ini atau teman-teman silakan menghubungi WhatsApp di deskripsi ini ya. Oke, terima kasih mungkin itu penjelasan singkatnya tentang metode max fail. Salam profit teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.